Halo semua, perkenalkan nama saya Bella Mandok Tasya Pardede. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di video kali ini, saya akan membahas soal tentang kesetimbangan benda tegar. Sebelum menjelaskan contoh soal, terlebih dahulu saya akan memberitahu apa sih kesetimbangan dari benda tegar tersebut. Nah, kesetimbangan dari benda tegar tersebut dapat dikatakan bila jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan tidak ada, dan jumlah torsi terhadap sembarang titik pada benda tegar itu sama dengan tidak. Nah, ada yang belum tahu apa sih pengertian dari benda tegar itu? Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dari benda tegar itu. Benda tegar yaitu benda yang jika dikenai biaya gaya dan kemudian gayanya berpenghapusan untuk dan ukuran tidak berubah. Tentu saja, gaya yang bekerja pada benda tersebut besarnya dalam batas kewajaran. Jadi, pengaruh gaya tersebut tidak mengakibatkan kerusakan pada benda yang dikenainya. Dan perlu diingat bahwa benda yang tersendiri tersusun atas partikel-partikel kecil. Nah, ada yang belum tahu apa itu partikel? Partikel yaitu ukuran semua bentuk kecil dari benda, yang dimana anggap saja partikel itu kita gambarkan berupa benda titik. Nah, partikel dapat dikatakan setimbang jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan tidak, dan ditulis dalam bentuk persamaannya adalah sigma F sama dengan 0, yang terdapat di dalam hukum Newton pertama. Nah, jadi jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dan tidak ada, maka partikel itu kemungkinan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama benda dapat dalam keadaan diam, dan yang kedua benda bergerak lurus beraturan atau GLB. Nah, persamaan di atas dapat diuraikan menjadi 3 komponen gaya, yaitu terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, yang dimana komponen terhadap masing-masing sumbu yaitu yang pertama, terhadap sumbu X ditulis menjadi sigma Fx sama dengan 0, dan yang kedua, terhadap sumbu Y yang ditulis menjadi sigma F Ka sama dengan 0, dan yang ketiga, terhadap sumbu Z yang ditulis menjadi sigma Fz sama dengan 0. Di sini kita akan membahas tentang kesetimbangan statis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada kesetimbangan stabil, yang dimana kesetimbangan stabil ditandai dengan naiknya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Setelah gaya pengganggunya hilang, maka benda akan kembali pada keadaan semula. Contohnya, benda yang memiliki deretan stabilitas adalah kursi berdiri. Nah, yang kedua, ada kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil ditandai dengan turunnya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Biasanya, setelah pengganggunya hilang, benda tidak kembali pada kedudukan semula. Contohnya apa sih? Nah, contohnya, benda yang memiliki deretan labil adalah sebuah batang kayu yang berdiri tegak. Nah, yang ketiga, ada kesetimbangan tak acuh atau bisa disebut dengan keseimbangan netral. Nah, keseimbangan netral adalah kesetimbangan yang ditandai dengan tidak merubahnya posisi pada benda sebelum dan sesudah diberi gaya pengganggunya. Biasanya, setelah gaya pengganggunya hilang, benda tidak dapat kembali pada kedudukan semula. Apa sih contohnya? Contohnya, benda yang memiliki deretan netral adalah sebuah silinder yang diletakkan di lantai dasar. Nah, di sini baru kita membahas tentang contoh soalnya. Jadi sebelum lanjut kepada gambar, saya akan membacakan soal dari pertanyaannya, yang dimana sebuah batang homogen AB dengan panjang 40 cm dan berat 10 Newton. Pada ujung batang digantung beban seberat 20 Newton. Batang ditahan oleh tali T sehingga sistem seimbang. Jika sudut yang dibentuk oleh tali T 37 derajat, maka hitunglah tegangan tali T. Nah, berikut adalah gambarnya, sedangkan ini adalah pembahasan dari gambar yang tadi. Nah, mari kita lihat.
Dan setelah kita lihat gambar, barulah kita mengetahui apa-apa saja yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, yang diketahui ada WB sama dengan 20 Newton, ada AB sama dengan 0,4 meter, ada WB sama dengan 10 Newton. AO sama dengan AB sama dengan 0,4 sama dengan 0,2 meter sama dengan 37 derajat. Yang ditanya tegangan tali atau T. Nah, di sini baru kita membahas tentang jawabannya. Sigma torsi sama dengan 0. T1 ditambah T2 tambah T3 sama dengan 0. Yang dimana T sama dengan sin 30 derajat dikali IAB dikurang WB dikali IAO dikurang WB dikali IAB sama dengan 0. Yang dimana T sinnya berubah jadi 0,6 dan IB sama dengan 0,4 dikurang 10 dikali 0,2 dikurang 20 dikali 0,4 sama dengan 0. Nah, 0,24T dikurang 2 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, dari mana sih dapatnya 0,42T? Yaitu 0,6 dikali 0,4. Sedangkan dapat 2 dari 10 dikali 0,2 dan dapat 8 dari 20 dikali 0,4. Setelah itu, 0,24T sama dengan 10. Nah, baru kita kalikan lagi secara silang, jadi hasilnya T sama dengan 41,7 Newton. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.